Silakan duduk, keluarga kerajaan. Kita beri tepuk tangan untuk pelayan volunteer kita yang pada sore hari ini melayani. Dan kita bersyukur karena kita semua dapat hadir di tempat ini. Shalom, kurang keras suaranya. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur kita diberi kesehatan, kita bersyukur masih boleh datang ke gereja bersama dengan keluarga kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Tema besar kita pada bulan ini adalah taat. Taat adalah sikap hati dan tindakan untuk melakukan apa yang diperintahkan, tanpa menolak, tanpa mengubah, dan tanpa menunda. Taat bukan hanya melakukan sesuatu yang baik-baik saja, namun taat juga kita mengerjakan perintah saat sesuatu juga tidak baik. Nah, tema kita pada minggu ini adalah ketaatan sebagai bukti iman. Nah, kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kita taat sampai tuntas. Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa Tuhan sendiri, Yesus yang telah memberikan kita teladan. Untuk apa? Menggenapi perintah Bapaknya kepadanya. Pada saat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk Yesus lakukan. Dibuktikan apa? Saat Paskah kita telah mendengar ketika di Taman Getsemani, Yesus sendiri berseru kepada Bapaknya, "Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Yesus gemetar, bahkan saking lamanya berdoa, murid-muridnya sampai tertidur, ya Bapak Ibu Saudara. Di tengah penderitaan secara batinnya, secara tubuhnya, jiwanya, Yesus tetap taat kepada Bapaknya. Dia tetap melakukan perintah Bapaknya sampai mati di kayu salib bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau boleh memilih, Tuhan bisa saja melakukan yang Dia mau. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Karena Dia adalah Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak memilih untuk disalib, ya mungkin di tengah perjalanannya, atau kita sering sebut Via Dolorosa ya, perjalanan salib, mungkin dia mati di saat perjalanan, itu bisa saja terjadi. Namun karena ketaatannya, Yesus mau untuk menahan penderitaan yang dialaminya untuk taat sampai tuntas. Lalu selanjutnya kita di minggu tanggal 12 kemarin kita juga belajar tentang submission, penyerahan total. Bagaimana setiap kita itu memiliki kehendak pribadi, memiliki kehendak bebas untuk kita melakukan apa saja. Namun dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita taat, untuk berserah total kepada Tuhan. Dan kemarin juga disampaikan bahwa respon kita sangat menentukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan pada minggu ini, ketaatan sebagai bukti iman. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu ketaatan kita yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Sebelumnya Kak, kita akan baca bersama-sama di Ibrani 12 ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Di layar sudah ada, Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika saya mencari apa itu kata ganjaran yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kalau ganjaran kita, kalau secara dunia, mudahnya tuh kita tahu ganjaran itu seperti azab ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita dapat ganjaran, ya bisa aja kesialan, bisa aja malapetaka, cilaka ya kan. Namun ganjaran yang dimaksud di sini adalah paideia.
mendidik, mengajar, dan mengasuh. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan berarti hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup sesuai dengan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Kita mau ditegur, kita mau dibentuk. Nah, itu yang dimaksud dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau kita sudah sejak awal tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, maka kita dikatakan sebagai orang yang bebal. Ya, tidak mau untuk mengerti kehendak Tuhan atas diri kita. Ketika kita tetap taat, walaupun menghadapi ganjaran, kita sedang menunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan lanjut. Sebelumnya Kak. Terus. Oke. Apa penghalang dalam iman kita untuk tidak taat? Banyak sekali ya penghalang untuk kita tidak taat. Saya di sini mencantumkan hati yang masih mengikuti keinginan pribadi. Ragu dan takut hidup dalam proses ketaatan. Yang ketiga adalah menunda untuk taat. Saya di sini mencantumkan gambar Musa ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Musa ini sebagai Nabi Tuhan yang menciptakan sejarah besar bagi bangsa Israel. Diawali dari apa? Kita tahu peristiwa ini, bagaimana Musa tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Karena dia merasa bahwa dirinya ini tidak masuk di dalam kualifikasi gitu ya. Tidak di dalam syarat. Karena apa? Dia tidak fasih dalam berbicara. Dia tidak fasih dalam memimpin. Bahkan dia juga takut untuk berhadapan dengan banyak orang. Selain itu apa yang membuat dia ragu dan takut? Karena Musa adalah seorang yang diadopsi ya oleh putri Firaun, betul ya? Pada saat itu, di mana kenapa namanya Musa itu diangkat dari air ya Bapak Ibu Saudara. Ada peristiwa di mana Musa diadopsi dan dia statusnya adalah seorang pangeran. Seorang anak dari Raja Firaun. Wah, dia sebenarnya sudah punya kedudukan yang nyaman, yang baik-baik saja, yang tidak merugikan dirinya. Lalu ada suatu peristiwa di mana Musa melihat bangsa Israel, ya, rakyat Israel pada saat itu dibunuh karena tidak mengikuti kehendak dari dari rakyat Mesir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bangsa Israel di bawah penjajahan pada saat itu, masih di bawah tawanan. Dan di situ merupakan awal di mana Musa menunjukkan empatinya, kepedulian terhadap bangsanya sendiri. Yang dilakukan adalah apa? Menunda untuk taat, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dipanggil Tuhan, Musa, engkau aku panggil untuk mengeluarkan umatku, bangsa Israel dari tanah Mesir. Aku akan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Coba kalau dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, Musa tidak bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pasti tidak ada peristiwa penting keselamatan bagi bangsa Israel. Mungkin kita saat ini juga tidak bisa meneladani bagaimana orang-orang Israel hidup dalam proses Tuhan. Mereka harus dianiaya, mereka harus ketika mau ke tanah Kanaan, mereka harus menaklukkan suatu bangsa. Dan Musa menjadi teladan kita bagaimana wujud dari ketiga hal ini ya. Ini adalah penghalang besar dalam hidup kita. Iman kita untuk taat, yaitu hati yang masih mengikuti keinginan pribadi, ragu dan takut, hidup dalam proses ketaatan dan menunda untuk taat. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Di Yakobus 2 ayat 17 kita akan baca, di Yakobus 2 ayat 17. Bahasa Indonesia masa kini berkata kepada setiap kita, Yakobus 2 ayat 17, begitulah juga dengan iman,
Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Saya menuliskan di situ adalah ketaatan adalah respon iman kita, bukan hanya dipikirkan atau mengerti saja. Nah, iman kita ini tanpa adanya suatu praktek atau ketaatan yang kita lakukan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan akan sia-sia. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menghadapi tekanan, contohnya tekanan finansial, lalu tekanan mungkin dari orang terdekat, dari keluarga kita, mungkin juga dari rekanan bisnis kita, atau tekanan dari sahabat dan rekan kita, apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan? Jadi ini adalah satu ayat yang menjadi landasan dalam skripsi saya. Jadi akan cerita sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Ini ada hubungannya dengan ketaatan. Nah, saya skripsi pada waktu itu, jadi saya tuh pelayanan anak ketika Mami sampaikan kepada saya di semester 7, kamu tetapkan hati untuk melayani Tuhan di pelayanan anak gitu, karena pelayanan ini adalah pelayanan untuk mempersiapkan anak-anak di masa depan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berpikir, saya pelayanan anak, mosok skripsi saya tentang hal yang berbeda. Ketika saya mau mengambil tentang pelayanan anak kreatif dengan metode panggung boneka waktu itu, saya di blacklist skripsi saya. Padahal itu hamin 5 bulan wisuda ya. Cukup sih 5 bulan untuk kerjain skripsi kalau tiap hari ya kan. Nah, lalu ketika saat itu saya berpikir-pikir, opo ya sing mau aku angkat gitu, tentang apa. Jadi dalam skripsi itu ada namanya hipotesis atau masalah yang kita munculkan. Nah, lalu saya terpikir, opo aku pelayanan itu ya, mau membahas tentang pelayanan lansia. Jauh banget ya, dari anak-anak ke lansia. Wah, luar biasa. Nah, lalu saya mengambil suatu skripsi yang ini ada kaitannya dengan wawancara. Jadi saya melakukan penelitian di Rumah Sakit Panti Waluyo. Ya. Itu bukan panti asuhan, tapi itu rumah sakit ya Bapak Saudara ya. Panti Waluyo, terus saya itu mendapati di situ ada 10 pasien yang sakit kronis. Dan saya bertugas ini, menanyakan tentang Yakobus 2 ayat 17 dan Roma 3 ayat 26. Bagaimana sih ketika opa-oma ini, kan sudah ada sakit kronis yang dimilikinya. Bagaimana mereka itu yakin bahwa mereka akan selamat bersama dengan Tuhan. Waktu saya mencoba mendekati, lalu saya dapat suguhan dari itu ya, biasalah ya, wonder lah ya minimal ya. Dapat suguhan dari keluarganya. Wah, suguhan ini mewah-mewah ya. Ini memang ternyata 10 orang ini adalah orang-orang yang sakit kronis, lalu dia tidak menderita di dunia. Kenapa? Karena dia punya harta, punya kekayaan, punya keluarga yang indah, punya warisan yang akan diberikannya, lalu dia punya semua sesuatu yang enak-enak di dunia ini. 10 orang ini sama-sama orang yang punya, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya pulang-pulang agak tersenyum lebar, dapat fee. Dapat fee dari 3 orang. Nah, kenapa kok 3 orang? Lanjut dulu ceritanya ya. Lalu saya bertanya kepada opa-oma ini. Opa-oma mohon izin mau bercerita ya gitu. Kan saya kan ahli bercerita ya kan, mengangkat masalah dan membuat masalah, enggak ya. Mengangkat masalah aja ya. Saya bercerita kepada opa-oma ini, saya bertanya, opa-oma, yakin enggak kalau Tuhan itu baik kepada oma-oma? Yakin, aku puji Tuhan ya Mas ya, aku tuh sudah siap. Nah untuk materi itu ada yang ngomong aku udah punya warisan tadi ya, keluargaku udah menikah semua gitu. Dan semuanya udah tampak indah. Tapi aku ngomong kalau tentang keyakinan opa-oma untuk keselamatan, kira-kira jawabannya gimana opa-oma? Ada yang tersinggung langsung, weh berarti kowe pengen aku mati yo? Cah ya, ngono sing gitu ya kan.
Terus ada yang respon lain, maksudmu tanya ini apa? Aku yo berpikir juga jawabannya gimana gitu ya. Takut salah jawab diusir gitu ya, kayak jadi skripsi ya. Akhirnya saya menggunakan teknik ya bersilat lidah gitu. Dan akhirnya mendapatkan sampel 3 dari 10 opa oma yang merespon bahwa mereka yakin dan mereka damai sejahtera ketika dipanggil oleh Tuhan. Karena apa? Mereka masih ingin hidup lebih lama. Mereka masih khawatir untuk meninggalkan apa yang dimilikannya. Mereka masih khawatir untuk anak-anaknya gimana nanti. Apakah anakku ini bisa meneruskan warisan yang kumiliki. Dan yang luar biasanya, ya 3 orang ini yang ngasih saya fee ya. Karena merespon dengan baik. Akhirnya bisa pulang ke kampus dengan bahagia gitu ya. Tapi 7 orang ini menyatakan bahwa aku belum siap. Kok bisa ya, aku tuh padahal minum suplemen ya kan. Makanannya 4 zat 5 sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di sini seperti saya juga, yang mungkin kadang nggak makan 4 zat 5 sempurna tapi masih sehat. Nah itu Bapak Ibu Saudara perlu bersyukur kepada Tuhan. Mereka semua fasilitas, mereka punya babysitter di situ gitu. Sayangnya babysitter gak ada yang cantik ya, gitu. Untuk saya dekati enggak ya gitu ya. Dan semuanya sudah dimilikinya. Namun mereka takut karena apa yang mereka tinggalkan. Nah hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketaatan kita itu butuh kita wujudkan dalam perbuatan. Tingkah laku kita, respon kita, itu yang harus kita kerjakan. Coba kalau 7 dari 10 opa oma ini merespon sama dengan yang 3, pasti walaupun sakit akan diberikan damai sejahtera. Saya cukup termotivasi tentang kesehatan kepada salah satu rekan saya, hamba Tuhan, gembala senior kita. Bagaimana Pak D ya, dia bisa melewati sakit dengan damai sejahtera gitu ya, mau terus meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai kesehatannya. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata respon iman kita itu bukan hanya dipikirkan atau mengerti saja, tetapi dilakukan dalam hidup kita. Dan akhirnya dari penelitian itu saya baru terinspirasi dari Yakobus 2:17 ini. Bagaimana ternyata ketaatan kita sebagai bukti iman kita tuh harus kita lakukan. Sebagai bukti kalau kita beriman kepada Tuhan. Disiplin dan ganjaran itu tidak menyenangkan, bahkan terasa merugikan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi hasilnya adalah buah kebenaran dan damai sejahtera. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena dari pengertian tadi, bagaimana ganjaran itu bertujuan untuk melatih kita, untuk mengajar kita, dan menjadikan kita kuat. Untuk apa? Menghadapi keadaan yang tidak baik dan kita semakin memiliki iman yang tahan uji. Jadi saya di sini meliput kisah Alkitab kembali, yaitu adalah Paulus dan Silas. Bagaimana Paulus dan Silas ini kisah yang dari masa ke masa diceritakan. Bagaimana Paulus dan Silas ini mereka meresponi suatu ganjaran atau problem yang mereka hadapi dengan respon yang positif kepada kehendak Tuhan. Dia dipenjara pada saat itu karena perkabaran Injilnya. Lalu saya membaca apa sih hukuman di penjara pada saat itu. Setelah dipenjara, jadi mereka akan dibunuh gitu. Jadi hukumannya ada berbagai macam. Ya salah satunya ada dapur perapian ya. Lalu digiling menggunakan roda besi sampai hancur. Lalu dimasukkan ke kolam ular. Yang terakhir seperti Yohanes digoreng. Wah sadis juga ya. Wah kalau saya jadi itu mungkin Paulus dan Silas saya nyembunyiin palu gitu. Untuk membongkar penjara itu sendiri. Namun di sini Paulus dan Silas ketika ancaman itu ada di hadapannya Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak langsung gegabah. Namun Tuhan berkata kepada mereka,
Ayo Paulus dan Silas, kamu memuji menyembah Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara berhadapkan dengan masalah seperti ini, responnya mau seperti Paulus dan Silas atau yang lain responnya? Ya, ada yang lain juga ya pasti ya. Pasti kita bisa menggalakkan berbagai cara untuk bebas dari penjara. Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana setiap ganjaran yang dihadapkan mereka merespon dengan ketaatannya kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa mereka memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Paulus dan Silas ini berdoa memuji menyembah Tuhan dan akhirnya apa? Penjaranya, temboknya rubuh. Dan mereka memiliki kesempatan untuk pergi dari situ. Namun yang luar biasanya, kepala penjara akhirnya bertobat karena melihat peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan kita kepada Tuhan ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, amin. Maka kita memilih untuk hidup dalam ketaatan kepadanya lewat firman yang kita miliki. Saya sendiri juga pernah mengalami, jadi saya tuh orang yang gak mau untuk menghadapi persoalan yang berat ya. Lalu juga saya juga orang yang tidak mau banyak berpikir. Papi mami tahu sendiri ya bagaimana saya hidup. Jadi saya anak asuh juga gitu. Bagaimana saya sejak kecil kayak nggak pernah ngalami goncangan hidup gitu ya. Jadi 2025 tuh saya ngalami ya, bulan Juli sampai Desember cukup jauh ya. Jadi hari-hari itu ngapain aja aku ya gitu ya. Jadi saya mengalami pusing ya, overthinking, kegelisahan, kukunya sampai rontok ditegur Pak Yoyo ya. Ci, nganu percaya mbek Gusti, gandol Gusti yo Pak Yoyo. Nah, akhirnya lalu saya tuh tidak berpikir apapun tentang problem yang saya alami gitu. Saya tetap kayak seperti orang yang kehilangan harapan, padahal keadaan tuh baik-baik aja. Namun karena saya terlalu mendengarkan ya cahanom gitu ya, terlalu mendengarkan apa kata orang, terlalu melihat keberhasilan ya dari orang lain dan semacamnya waktu itu. Saya sampai waktu itu di konseling pribadi ya. Jadi harusnya tuh saya sama Pak Edo dulu gitu kan, sama Gembala Dewasa Muda, tapi saya langsung naik ke Papi. Jadi Papi ngajak saya one on one gitu ya. Setelah Papi belum mari. Belum mari Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya langsung dipanggil Mami. Langsung bertemu Mami waktu itu ya. Aji, kamu tuh kayak gitu ya. Mami gak gitu ya. Aji, kamu itu lagi, Aji, ingat panggilan Tuhan gitu ya. Ingat panggilan Tuhan buat hidupmu. Kamu tuh hamba Tuhan ya kan. Kamu udah lulus teologi 3 tahun setengah, digojok dengan firman gitu. Masa kamu mau menyerah dengan keadaan ini gitu. Setelah dari kata-kata itu sembuh selama 2 jaman ya. Ya, nah, setelah itu saya mengalami pemulihan karena saya di situ kayak melihat juga peristiwa-peristiwa yang hari ini terjadi ya, orang dibohongi ya, kemarin ada peristiwa kehilangan 28 miliar ya kan. Terus ada juga pengusaha yang dibunuh oleh karyawannya sendiri dan lain sebagainya ya kan. Ternyata ini juga agak nakal otakku ya. Ternyata pikiranku agak nakal. Jadi ternyata ada orang yang lebih susah. Lebih tidak baik keadaannya daripadaku. Nah ini juga mungkin metode bagi Bapak Ibu Saudara juga yang merasa, wah ini keadaannya sungguh berat ya, hatiku merana gitu kan. Hatiku terasa tidak baik-baik saja. Namun ketika kita bisa bersyukur melihat keadaan kita, ternyata ada orang yang
jauh lebih tidak baik-baik saja dibanding saya. Banyak orang mungkin yang tidak punya tempat untuk berteduh, namun Tuhan membela hidup saya. Tuhan mencukupkan. Walaupun sempat krisis ya, krisis ekonomi atau krisis semuanya, namun kita diberikan pertolongan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya rupa-rupanya, faktanya, pemulihan atau ketika kita memiliki iman yang kita lakukan dalam hidup kita akan mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Ketaatan itu akan mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tergantung kita memilih yang mana, untuk hidup dalam ketaatan atau kita fokus kepada masalah yang kita alami atau ada di hadapan kita. Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, saya di sini mencantumkan gambar bagaimana itu tangan Tuhan Yesus ya, lalu ada orang itu, tenang aja itu adalah saya sendiri. Saya dituntun Tuhan gitu kan, diberikan arahan. Contohnya saya aja sendiri gitu ya. Bahwa ketaatan itu adalah bukti iman. Bukan saat muda saja tetapi tetap taat walau terasa berat. Dituntun Tuhan ya. Ketika kan kalau kita seringkali sebagai manusia pada umumnya ya, masing-masing kita itu ketika menghadapi suatu ganjaran atau suatu disiplin atau suatu permasalahan, kita seringkali bertindak yang tidak tepat atau menggunakan cara-cara lain untuk bisa menyelesaikannya. Ya. Namun di sini yang Tuhan maksudkan, Tuhan itu memberikan kita ajaran untuk kita menikmati kasih Tuhan di dalam ketaatan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata, aku percayakan Tuhan, sekalipun masalahku masih ada, gunung tak berpindah, namun aku akan tetap setia. Itu saat keadaan baik-baik saja, ketoknya mudah ya. Saya pernah nyanyi lagu itu, gak kuat guys, gak kuat ya, cacanom, gak kuat, mandek toko-toko, ya kan, karena saking saking terharunya lagu ini gitu ya. Di sini ketaatan, bukti iman, tetap taat walaupun terasa berat. Kisah Para Rasul 13 ayat 17 sampai 18. Ini adalah ungkapan dari Paulus kepada umat Tuhan pada saat itu. Secara singkatnya peristiwa ini Paulus sangat jengkel ya, karena jemaat mula-mula pada saat itu tetap tinggal dalam keraguan, ketakutan, karena mereka masih di dalam tawanan suatu bangsa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Makanya ada dalam sejarah gereja itu ada bahasa Yunani itu gambar ikan itu adalah simbol dari Yesus, rumah ibadah pada saat itu. Di sini adalah pesan bagaimana ayo toh orang Israel, kamu mengingat bahwa setiap kita ini disertai Tuhan. Kamu masa enggak mengingat bagaimana Tuhan menyertai bangsa kita keluar dari tanah Mesir 40 tahun. Tuhan memberikan banyak mujizat, yang awan, yang api. Tuhan memberikan makanan dari surga dan lain sebagainya. Ayo, percayalah bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Walaupun saat ini keadaan tidak sesuai, karena setelah Yesus bangkit rupa-rupanya pembebasannya belum total. Maksudnya untuk bangsa Israel masih ada dalam tawanan beberapa oknum pada saat itu. Namun yang luar biasanya adalah Paulus ini terus menyuarakan, ayo ingatlah, ayo percayalah. Masa kamu gak percaya kepada Tuhan yang sudah menyertai kamu? Bahkan
Ketika saya mendengar membaca, saya sering keliling dunia ya Bapak Ibu Saudara lewat YouTube ya kan. Saat ini belum bisa langsung gitu. Saya belajar tentang bagaimana perkembangan bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu saat ini sedang dalam perang memang betul. Namun di situ yang luar biasanya ada banyak hal-hal yang bisa kita takjub. Bagaimana banyak penemu orang-orang pintar yang ada keluar dari keturunan Israel. Lalu sampai mereka mempunyai alat-alat modern, sampai sekarang mereka masih ada shield seperti tameng di atas langit yang senjatanya itu tidak bisa masuk. Lalu saya juga belajar sampai di situ saya melihat ada di padang gurun ada buah yang segar-segar, ya kan. Kita aja nanam kadang-kadang gugur, ya kan. Tapi bangsa Israel luar biasa di tengah padang gurun terjadi tanamannya tumbuh dengan indah, rasanya manis. Menurut orang yang gitu ya review ya, bukan saya, manis gitu. Dan saya melihat di situ bagaimana dulu bangsa Israel yang ditawan, dulu yang bangsa Israel merasa tidak berguna, dulu yang bangsa Israel serasa aku ketoknya bukan umat pilihan Allah. Aku diputar-putarnya selama 40 tahun ya. Gak mudah, kalau kita ngalami masalah aja mungkin selama 2 bulan ya goyang ya kan. Apalagi ini 40 tahun. Namun Tuhan memberikan kekuatan dan akhirnya dari bangsa Israel yang dijajah itu karena mereka taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memunculkan pemimpin yang memimpin bangsa Israel, mereka taat. Mereka berserah penuh kepada orang yang memimpin. Wow, luar biasa. Dan akhirnya apa? Menimbulkan buah-buah bagaimana bangsa Israel menikmati berkat yang berlimpah. Tempayan minyaknya tidak pernah kosong. Ya. Berkat-berkatnya tidak pernah asat ya, bahasa Jawanya asat ya. Luar biasa karena bangsa Israel taat kepada Tuhan. Walaupun banyak sekali orang yang gugur. Karena termasuk Musa ya tidak bisa melihat tanah perjanjian. Karena apa ya, itu gambaran bagaimana kita sebagai manusia seringkali tidak mau taat. Ya karena memang keadaan di hadapan kita tidak baik-baik saja. Namun apakah kita terus mau untuk tidak taat? Tuhan mau untuk kita taat kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Ketaatan membuat iman kita tahan uji dan melihat rencana Tuhan sebagai hasil akhir. Nah, di sini Roma 5 ayat 34 firman Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Kita percaya bahwa setiap problem atau kesengsaraan mungkin yang kita alami itu akan menimbulkan pengharapan saat kita didapati tahan uji dan berkenan kepada Tuhan. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara, iman kita ketika bertumbuh, maka kita akan berusaha untuk taat kepada Tuhan. Karena kita tahu di Amsal 3 tadi berkata kepada setiap kita, di kemudian hari nanti kamu akan menikmati mahkota kekal. Kamu akan menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akalmu. Dan ini adalah janji Tuhan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan kita hidupi bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena ketaatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tebang pilih ya. Tidak bisa kita memilih mana yang baik untuk kita. Misalnya taat ya kan. Ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Ya kan, nak dikali berarti setahun tetap kena ya. Setiap hari harus mengampuni gitu. Lalu ketika ada orang yang membutuhkan, berilah kepada dia. Walaupun kamu sendiri hanya cukup untuk dirimu sendiri. Ketaatan itu bukan
tentang tebang pilih, tapi ketaatan itu melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa ketaatan akan menimbulkan iman yang teguh dalam hidup kita. Dan lewat iman kita yang teguh, kita tahan uji, maka akan timbul pengharapan dalam hidup kita. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan. Mari kita menjadi umat-umat yang mengasihi Tuhan dengan taat kepada perintahnya, dan Tuhan mendapati kita berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.